Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai bermain games, tentu ada tipsnya agar kita terhindar dari yang namanya kecanduan dan efek negatif yang lain terhadap diri kita. Lalu, apa saja tips yang kita butuhkan sebelum kita bermain games atau saat sedang kita bermain games? Pertama, kamu perlu cek dulu di Play Store atau di App Store games yang akan kamu mainkan atau yang akan kamu install. Nah, ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Usia pada rating di games itu sudah ditentukan oleh para ahli, sehingga pada usia-usia di bawahnya tidak diperkenankan untuk games yang ratingnya itu melebihi usia yang aslinya. Contoh misalnya, kalau kita usianya 12 tahun, maka kita dianjurkan untuk tidak menginstal atau tidak bermain games dengan rating yang usia di atas 12 tahun. Jadi teman-teman gunakan atau mainkan games yang harus di usia batas 12 tahun ke bawah. Selain rating, yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah konten gamesnya. Biasanya di setiap games yang akan kamu install, di bawah rating ada konten yang akan disampaikan atau dituliskan di dalam games tersebut. Teman-teman bisa baca apa kontennya yang terdapat di dalam games tersebut. Kalau itu kontennya bermanfaat atau aman buat diri kita, maka teman-teman silahkan memainkannya. Tapi kalau itu justru kontennya merugikan diri kita atau dapat berdampak buruk terhadap perilaku kita, maka lebih baik teman-teman pilih games yang lain. Cari games yang lain yang bisa dimainkan dan kontennya bermanfaat untuk diri kita. Sebagai contoh misalnya, ada satu games yang ratingnya itu 16 tahun ke atas, tapi dimainkan oleh anak usia 12 tahun. Pada saat Kak Syarif lihat konten gamesnya, ternyata di situ tertulis dengan jelas ada konten kekerasan tingkat tinggi. Nah, tentu ini tidak sesuai untuk dilihat atau dimainkan oleh anak-anak yang usia 12 tahun. Karena apa? Karena mereka masih belum bisa mempertimbangkan perilaku mana yang baik, mana yang buruk. Karena mereka masih perlu bantuan untuk mempertimbangkan mana perilaku yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau ini dimainkan sendiri, maka ada kekhawatiran akan memunculkan efek negatif bagi dirinya. Sebuah penelitian di tahun 2007 menyatakan bahwa games yang dimainkan selama 10 jam satu minggu akan memicu sikap agresi, yaitu sikap kekerasan. Ada yang berupa perkataan, ada yang berupa berkaitan dengan perilaku. Nah, ini tentu sangat harus diwaspadai dan dihindari oleh kita semua. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, karena apa? Karena konten yang buruk atau konten yang kekerasannya begitu tinggi, jika masuk ke dalam panca indera, maka otak akan men-save apa yang kita saksikan atau apa yang kita lihat. Karena seringnya otak kita melihat, maka akan terjadi yang namanya pergerakan yang ada di tubuh, sehingga teman-teman akan mudah sekali menirukan tanpa proses berpikir. Oleh karena itu teman-teman, di berita-berita kita seringkali melihat atau menyaksikan ada orang yang suka bermain games kekerasan, kemudian dia terjerumus ke dalam perilaku kejahatan atau perilaku kriminalitas. Sudah banyak contohnya, bukan hanya di luar negeri saja, tapi di Indonesia sudah ada. Kalau misalkan teman-teman merasa, aku enggak kok, aku sering bermain kekerasan, tapi aku enggak pernah bersikap agresi atau berperilaku agresi. Oke, kalau misalkan kita belum pernah, alhamdulillah. Tapi biasanya agresi itu bermula dari yang namanya perkataan. Jadi walaupun kita nggak melakukan perilaku agresi secara physically, tapi ada di antara orang-orang yang sudah mulai kata-katanya mengucapkan kata-kata yang kasar atau bersifat agresif. Pernahkah kita mendengar orang tersebut? Atau teman-teman pernahkah melihat orang yang melakukan secara fisik perilaku agresi? Kalau ada teman-teman kita yang suka nonjok, suka nendang, atau suka berkata kasar, itulah kemungkinan yang akan terjadi ketika seseorang bermain games tidak sesuai dengan usia dan konten yang dimainkannya. Ini tentu menjadi pedoman buat kita semua. Mengapa ada rating di setiap games yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan games?
Oleh karena itu, teman-teman, sebelum teman-teman bermain games, sebelum teman-teman menginstal games, maka perhatikanlah rating dan kontennya. Apakah bermanfaat buat diri kita atau tidak? Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.